Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Sari dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024 kelas praktikum B dengan 3 digit NIM terakhir 047. Di sini saya akan menjelaskan terkait kontrol PID motor DC dengan Simulink. Nah, yang pertama adalah PWM. PWM sendiri digunakan untuk mengatur kecepatan motor DC dengan cara mengubah lebar pulsa sinyal digital tanpa mengubah besar tegangan sumber. Motor tidak merespon sinyal on-off secara langsung, melainkan merespon tegangan rata-rata yang dihasilkan dari PWM. Semakin besar desil-cycle PWM, semakin besar daya yang masuk ke motor sehingga kecepatannya pun meningkat. Sebaliknya, desil-cycle yang kecil akan menghasilkan kecepatan motor yang lebih rendah. PWM inilah yang menjadi output utama dari kontrol PID menuju motor. Lalu selanjutnya adalah encoder 2 pin. Encoder 2 pin atau incremental encoder digunakan sebagai sensor umpan balik untuk membaca posisi dan kecepatan poros motor. Encoder menghasilkan dua sinyal pulsa digital, yaitu pin A dan pin B. Pin A itu digunakan untuk menghitung jumlah pulsa atau pergerakan. Pin B digunakan untuk menentukan arah putaran motor. Dari pulsa encoder ini, Simulink dapat menghitung kecepatan aktual motor dan posisi poros yang kemudian dibandingkan dengan nilai referensi pada sistem PID. Selanjutnya adalah low pass filter. Low pass filter merupakan rangkaian atau sistem yang berfungsi untuk melewatkan sinyal frekuensi rendah dan meredam sinyal frekuensi tinggi. Pada sistem kontrol motor DC, low pass filter digunakan untuk mengurangi noise atau gangguan pada sinyal, khususnya sinyal dari sensor seperti encoder. Sinyal encoder sering mengandung noise akibat getaran mekanik dan gangguan listrik. Jika noise ini tidak disaring, maka sistem kontrol dapat menghasilkan respon yang tidak stabil. Dengan menggunakan low pass filter, sinyal yang masuk ke sistem menjadi lebih halus, sehingga data yang diproses oleh sistem kontrol menjadi lebih akurat dan stabil. Nah, low pass filter ini berperan penting dalam meningkatkan kualitas sinyal umpan balik sebelum digunakan pada sistem kontrol PID. Selanjutnya adalah speed control. Kontrol kecepatan merupakan metode pengendalian motor DC dengan tujuan agar kecepatan putaran motor sesuai dengan nilai referensi yang diinginkan. Pada sistem ini, kecepatan motor tidak diatur secara langsung, melainkan dihitung berdasarkan jumlah pulsa encoder dalam selang waktu tertentu. Jumlah pulsa yang terbaca dalam satu interval waktu akan dikonversi menjadi nilai kecepatan. Semakin banyak pulsa yang terbaca, maka kecepatan motor semakin tinggi, dan sebaliknya, nilai kecepatan aktual ini kemudian digunakan sebagai umpan balik pada sistem kontrol. Dengan adanya pengukuran kecepatan per second, sistem dapat mengetahui respon motor terhadap perubahan sinyal PWM dan menjadi dasar dalam penerapan kontrol PID untuk menjaga kecepatan tetap stabil meskipun terjadi gangguan atau perubahan beban. Lalu selanjutnya adalah PID discrete, merupakan bentuk kontrol PID yang bekerja pada sistem discrete, di mana perhitungan kontrol dilakukan dalam selang waktu tertentu atau sampling time. Berbeda dengan PID continue, PID discrete lebih sesuai untuk diimplementasikan pada sistem digital seperti microcontroller dan Simulink real-time. Kontrol PID terdiri dari 3 komponen utama, yaitu proporsional sebagai pereaksi terhadap besaran error, integral yang mengakumulasi error dari waktu ke waktu, lalu ada derivatif yang merespon perubahan dari error. Pada PID discrete, ketiga komponen tersebut dihitung secara numerik pada setiap waktu sampling. Tujuannya dari kontrol ini adalah untuk meminimalkan error, mempercepat respon sistem, serta mengurangi osilasi agar motor dapat bekerja secara stabil sesuai nilai referensi. PID discrete menjadi dasar utama dalam pengendalian motor DC berbasis sistem digital. Nah,
Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Selanjutnya kita akan menuju ke simulasinya. Di sini kita ingin membuat simulasi terkait bukaan dari valve yang akan mengisi si tangkinya tersebut. Jadi di sini ada rem, yaitu sebagai sinyal. Masukannya nanti di sisi sini ada gain, ada sum, ada gain lagi, ada scope lagi untuk melihat si output dari RAM-nya. Terus di sini ada gain, di sini ada derivatif. Di sini untuk nilai-nilai KVR dan A di sini sudah di terus itu udah diisi dengan 0,1 untuk KV-nya. Nah, KV tadi itu udah di define nilainya 0,1, terus R-nya 0,25, lalu A 0,8. Nah, di sini apabila kita start, nah akan muncul grafik ini. Jadi apabila kita menyalakan nilai valve-nya tersebut, air yang terisi akan semakin banyak dan akan terus meningkat, layaknya grafik ini. Jadi ketika kita memperbesar nilai dari RAM-nya, nah ini kalau RAM-nya 1 itu di outputnya akan seperti ini. Lalu jika RAM-nya di 2, kita lihat di outputnya itu dia jadi 0,5. Jika semakin besar bukaan valve-nya, maka semakin cepat pula pengisian dari si tangki air tersebut. Nah, di sini dalam skala 0 sampai 10 detik, ketika valve-nya ada 2, dapat nilai di sekitar nilai 0,49. Tapi kalau semisal kita kasih di sini misalkan 1, maka kita lihat cuma dapat nilai 0,24. Hal itu dapat kita simpulkan bahwa itu besaran valve mempengaruhi kecepatan dari pengisian tersebut. Nah, selanjutnya hasil dari pengisian tangki tersebut dijadikan sebuah plan terus dimasukkan ke rangkaian yang PID. Nah, di sini itu ada controller, dan dari sisi controllernya itu ada KE dikali KA, di mana KE-nya sudah di-define. KE-nya itu 200, terus KA-nya ada 100. Di ada gain juga 20 dikali 0,15, lalu di sum dikali 1/S ada gain dimana nilainya sama dengan K, terus ada gain 1/N, dan dari define N nya itu sama dengan 100. Ini untuk controllernya. Kemudian coba kita run. Nah, ini grafik yang dihasilkan dari rangkaian seperti ini. Nah, itu di awal kita minta nilainya 0,3. Nah, dari grafik ini itu
akan ada overshootnya 0,4, langsung turun kemudian stabil di 0,3. Nah di sini nih itu 0,3 itu nilai yang diminta. Misal kita ganti 0,3 ini menjadi 0,5 lalu kita run. Nah jadi nanti si nilai akan stabil di 0,5. Set point ini akan masuk ke si proses dan dari itu akan balik lagi. Nah di sum itu akan dilihat gapnya, kemudian di control akan mengatur seberapa besar harus dikuranginya. Tadi kan ada overshoot terus ada turun terus kemudian baru stabil. Nah di sini adalah kontrol di sini yang mengatur seberapa besar atau seberapa kecil bukaan yang akan diatur ke depannya. Nah dapat dilihat dari overshoot terus turun terus baru stabil di 0,5. Ini adalah kegunaan PD di mana dia sebagai pengatur agar nilai yang diminta itu sesuai dengan nilai set point yang diinginkan dan stabil. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.